Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita, selaku generasi penerus, harus melestarikan adat istiadat kita yang sudah diwariskan dari leluhur secara turun-temurun. Jangan sampai yang sudah diwariskan malah terbengkalai dan dilupakan. Rumah adat Bengkulu merupakan salah satu rumah adat Nusantara yang perlu kita ketahui. Berdasarkan sejarah, rumah adat Bengkulu interiornya adalah rumah bubungan 5. Rumah adat Bengkulu memiliki desain yang hampir mirip dengan bangunan adat khas Melayu, yakni memiliki bentuk seperti rumah panggung. Namun, rumah adat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah adat lainnya. Yang membedakannya yakni bentuk atapnya, pemirsa. Konon katanya, nama bubungan 5 ini berasal dari atap rumah adat yang memiliki atap berjumlah 5 tingkat. Dahulunya atap dari rumah bubungan 5 ini terbuat dari anyaman daun pohon aren yang dianyam dengan kuat agar atap rumah terkesan kokoh walaupun terbuat dari bahan yang mudah rapuh. Keunikan lain dari rumah adat Kabupaten Bengkulu Selatan ini yakni pada tiang penyangga badan utamanya. Biasanya tiang utama rumah memiliki jumlah 15 tiang, sehingga dengan tiang yang berukuran besar, rumah ini tahan bencana alam termasuk gempa. Tak terkecuali, bentuk dari arsitektur rumah Pangeran Duayu ini sejak pertama kali dibangun sama persis sampai sekarang. Hanya saja ornamen kayu yang sudah dimakan waktu diganti menjadi semen. Dan warna khas rumah Bapak Ahmad Marzuki ini tetaplah bernuansa klasik tempo dulu. Ada beberapa mungkin di daerah Bengkulu Selatan ini kita bisa lihat berbagai bentuk rumah, terutama kita karena kondisi rumah Pangeran Duayu ada di posisi yang di tengah kota, mungkin bergeser ke makin kota, mungkin dia bentuk rumah atau ini rumahnya juga agak berbeda. Mungkin kalau di daerah rumahnya lebih kayu tinggi, karena di bawah bertiang kayu. Sementara rumah Pangeran Duayu itu sedikit mungkin lebih beda ya, karena bedanya dia lebih sudah ada ada unsur semennya. Jadi tidak full semen, sementara lantai dia sudah pakai semen. Kemudian dindingnya juga setengah semen, setengah kayu. Jadi ada ornamen di rumah-rumah itu kan, kalau kita lebih ke rel, kita bawa ke rel, mungkin ada di atas rumah ini ada yang namanya ukiran. Jadi ada sedikit ukiran. Kalau di rumah tetap, jadi setiap rumah daerah Bengkulu Selatan itu ada ukiran yang sedikit di atas. Di sini ada di atas ini sedikit. Jadi kalau lihat pas itu ada kaca itu ada sedikit ukiran di atas. Jadi bisa ditemukan juga mungkin di rumah-rumah yang ada, itu pasti ada ciri khasnya itu. Di rumah adat Bengkulu Selatan ini juga ada ukiran-ukiran atau semacam di atas di bawah plafon itu ada ukiran yang itu juga diaplikasikan ke pelaminan adat perkawinan. Mungkin itu yang menciri khaskan adat Bengkulu Selatan baik di rumah maupun di pelaminan. Jadi itu ada kesamaan. Tetapi ketika dibawa oleh ke pelaminan, dia berbentuk rumbai-rumbai yang ada manik-maniknya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari adat Bengkulu Selatan. Biasanya rumah adat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki ruangan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, syukuran, penyambutan tamu, hingga penyimpanan barang dari hasil bertani maupun berkebun. Termasuk ukiran di atas rumah yang menjadi khas dari rumah adat Kabupaten Bengkulu Selatan. Sama halnya dengan rumah Pangeran Duayu, walaupun sudah terbilang modern karena letaknya di pusat strategis ketika itu. Rumah Bubungan 5 merupakan identitas dari rumah adat Bengkulu dan salah satu bentuk budaya yang perlu kita jaga sampai sekarang. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, kita selaku generasi muda turut bangga akan keberadaan rumah adat yang perlu dijaga
dan juga dipertahankan sampai ke generasi selanjutnya. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh generasi penerus Rumah Kayu Pangeran Duayu. Sebagai generasi penerus dari Pangeran Duayu, mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak melupakan sejarah daripada ciri khas rumah Bengkulu Selatan. Diharapkan nanti generasi penerus tetap mempertahankan budaya yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Kemudian kami menginginkan anak cucu ini nanti tetap menjaga dan melestarikan rumah yang sudah dibangun beliau.